Ya, saya berharap Persija juga ke depan juara Piala Presiden, biar bisa diundang, biar bisa diundang, biar bisa diundang. Persija kena semprot, Erick Thohir beberkan alasan tak mau ajak Macan Kemayoran untuk tampil di Piala Presiden 2025. Sebagaimana yang diketahui, jelang bergulirnya BRI Liga 1 2025-2026, PSSI akan melangsungkan gelaran Piala Presiden 2025. Ya, rencananya, perhelatan pramusim tersebut akan dimulai pada 6 Juli 2025 mendatang. Dua venue telah ditetapkan, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat. Pihak PSSI juga telah menetapkan 6 tim yang dipastikan ikut serta di turnamen tersebut, yakni Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, Oxford United dari Inggris, Port FC dari Thailand, dan tim gabungan Indonesian All-Star. Menariknya, tim yang bermarkas di ibu kota, Persija Jakarta, tidak diikutsertakan dalam Piala Presiden 2025 ini. Padahal, di edisi sebelumnya, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut ikut tampil memeriahkan turnamen tersebut. Mendengar banyak pertanyaan yang silih berdatangan tentang situasi Persija, Erick Thohir, selaku Ketum PSSI akhirnya memberikan keterangannya. Padahal, secara nominal penonton, Persija adalah tim dengan jumlah penonton terbanyak di musim 2024-2025. Tapi, PSSI tidak memperhitungkan hal tersebut karena ada penilaian tersendiri. Ya, faktor tidak meraih prestasi di musim ini dan di gelaran Piala Presiden sebelumnya, menjadi alasan kuat mengapa pihak PSSI tidak mengundang Persija Jakarta. Menurut Erick Thohir, seandainya Persija berhasil duduk di urutan kedua di BRI Liga 1 musim sebelumnya, pihak PSSI pun tak akan ragu untuk mengundang Persija ke Piala Presiden tahun ini. Namun kenyataannya berkata lain, musim sebelumnya Persija hanya mampu finish di urutan ke-7 saja. Tentu, klub-klub yang diundang tadi ada kriterianya. Saya berharap Persija tahun depan juara Piala Presiden biar bisa diundang. Kalau Persija bisa juara Liga 1, pasti diundang. Kebetulan tadi jelas kenapa Persib dan Dewa yang diundang. Ya, karena mereka peringkat 1 dan 2. Kalau Persija di peringkat 1 atau 2, pasti diundang. Jadi, kita tidak ada pilih-pilih karena apa dan kenapa, tapi penilaian yang kita berikan. Termasuk Arema tadi kita undang karena juara di Piala Presiden sebelumnya. Jadi, itu alasannya. Jadi, kita tidak pernah membedakan satu klub dan lainnya. Atau, mungkin, karena penempatan atau lokasinya. PSSI saya rasa sangat profesional, Liga juga. Tentu pilihan-pilihan itu tidak mudah. Tapi, semua ada penilaian sendiri, bukan karena penilaian supporter, begitulah keterangan yang disampaikan Erick Thohir. Tentu saja, keputusan ini sedikit mengecewakan sebagian dari fans Persija Jakarta. Hal ini lantaran, mereka juga sama ingin menyaksikan tim kesayangannya berlaga di Piala Presiden. Tidak hanya kecewa, sebagian dari mereka juga bahkan ada yang menuding, jika selama Erick Thohir terus yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, maka Persija selalu disudutkan dan selalu menguntungkan Persib Bandung. Namun terlepas dari hal itu, pihak Persija maupun fans Persija harus tetap menerima apapun keputusan yang sudah diambil. Daripada memikirkan hal tersebut, lebih baik segera berbenah agar bisa kembali berprestasi. Resmi diumumkan, Borneo FC lepas Berguinho, kans diboyong Persib Bandung semakin menguat. Borneo FC Samarinda resmi melakukan perombakan besar jelang Liga 1 2025-2026 dengan melepas 9 pemain sekaligus dari skuad mereka. Dari 9 pemain yang dilepas Borneo FC, nama Rosenbergne da Silva alias Berguinho menjadi salah satu yang paling disorot dalam daftar pemainnya yang hengkang. Berguinho dikabarkan bakal merapat ke Maung Bandung untuk memperkuat Persib Bandung di Liga 1 musim depan. Meski belum ada pengumuman resmi, laman Transfermarkt mencatat peluang kepindahan Berguinho ke Persib Bandung sudah mencapai 45%, menambah antusiasme para bobotoh jelang Liga 1 2025-2026. Berguinho sendiri menjalani musim perdana yang mengesankan bersama Borneo FC. Pemain asal Brasil berusia 28 tahun ini berhasil mengemas 6 gol dan 4 assist dari total 38 penampilan di berbagai kompetisi. Dengan kemampuan teknis dan visi permainan yang mumpuni, Berguinho diyakini bakal jadi senjata ampuh Persib di lini tengah dan sektor penyerangan. Dengan kemampuan serba bisa, Berguinho dapat diandalkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang sentral, gelandang serang, hingga winger dalam serangan Maung Bandung musim depan.
Tentu, sangat menarik untuk dinantikan, apakah Bergwinho akan segera bergabung di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak? Ya, kita tunggu saja official resminya. Luar biasa, lini belakang kian kokoh, adik Rezaldi Hehanussa semakin dekat merapat ke Persib Bandung. Kini, tim kebanggaan Bobotoh, yakni Persib Bandung, mulai memperkenalkan rekrutan-rekrutan anyarnya untuk bermain di musim 2025-2026. Sementara ini memang baru sosok Sadil Ramdhani yang sudah resmi dikenalkan ke Bobotoh. Namun dipastikan ada sejumlah nama baru lain yang akan segera diwilujeng sumpingkan. Ya, salah satu pemain yang disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan adalah Hamrah Hehanussa. Hamrah Hehanussa berpotensi menjadi pemain selanjutnya yang bakal di-launching Pangeran Biru. Sebab, presentase Hamrah Hehanussa gabung Persib Bandung saat ini cukup besar. Dilansir dari laman transfermarkt.com, presentase Hamrah Hehanussa gabung ke Persib Bandung sudah mencapai 72%. Dengan presentase cukup tinggi tersebut, Hamrah Hehanussa diprediksi bakal dimunculkan di waktu maghrib oleh manajemen Persib Bandung. Dalam arti kata lain, ia berpotensi menjadi pemain kedua yang akan dikenalkan Persib Bandung. Apalagi, adik dari Rezaldi Hehanussa itu sudah secara resmi dilepas oleh Persik Kediri dan saat ini berstatus tanpa klub. Jika terwujud, Persib Bandung tentu akan mendapat sederet keuntungan jika berhasil mendatangkan Hamrah Hehanussa. Dengan segudang pengalamannya di Liga Indonesia, Hamrah Hehanussa akan membuat lini belakang Persib Bandung semakin kokoh di musim 2025-2026. Banyak pemain inti yang hengkang, begini respons mengejutkan pelatih Persib Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberi respons mengejutkan usai ditinggal 13 pemain, termasuk semua legion asingnya. Padahal, kebanyakan dari pemain tersebut merupakan tulang punggung tim saat meraih back-to-back Champions Liga 1. Ya, Bojan Hodak tampak tetap tenang menghadapi badai perombakan ini. Meskipun kehilangan banyak nama besar, pria asal Kroasia itu memastikan pihaknya sudah menyusun strategi matang untuk membangun kembali kekuatan tim Maung Bandung. Ya, kepergian para pemain inti membuat Persib kini menghadapi tantangan dalam membangun kembali identitas tim. Meski begitu, Bojan Hodak menyatakan, kepergian para pemain bukanlah akhir segalanya. Ia bahkan sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan mengisi kekosongan tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meski sudah mempersiapkan rekrutan anyar, Bojan enggan membeberkan identitas para pemain baru tersebut. Ia hanya menekankan bahwa pemain yang direkrut akan disaring berdasarkan kualitas teknis dan mental, dua aspek yang menurutnya sangat penting untuk bermain di klub sebesar Persib. Kami sudah mempersiapkan pengganti untuk pemain yang hengkang. Jadi saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi. Ketika memiliki pemain baru, kami melihat kualitas mereka dan juga karakternya. Tentu tidak mudah bermain untuk Persib, setiap game harus menang. Jadi pemain harus punya karakter kuat untuk ini, ujar Bojan Hodak kepada awak media. Bojan juga meminta kesabaran dari para pendukung setia Persib, Bobotoh, dalam menghadapi masa transisi ini. Menurutnya, adaptasi adalah proses alami yang harus dilalui oleh para pemain baru, terutama bagi mereka yang datang dari luar negeri atau klub berbeda.